catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Ya, baik. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Totalitas Perjuangan ya. Lagu yang menjadi theme song ya, soundtrack dari aksi-aksi mahasiswa. Jadi saya kira teman-teman ini harus hafal ya, sebagai anggota BEM harus hafal dan harus menyanyikannya di waktu-waktu teman-teman ini berkumpul seperti itu. Sebagai tanda teman-teman itu semangat sebagai mahasiswa. Ada lagu 3 yang mungkin saya rekomendasikan. Pertama adalah lagu Totalitas Perjuangan, yang kedua adalah lagu Buruh Tani ya. Kemudian lagu Darah Juang ya. Mungkin teman-teman sudah mendengarnya atau mendengarnya dalam versi lain, ada yang dinyanyikan oleh supporter dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman saya mohon BEM ini bisa menjadikan rutinitas menyanyi lagu-lagu perjuangan ini untuk sehari-hari teman-teman untuk bertemu, kalau ada acara resmi itu lebih baik dinyanyikan seperti itu. Ya, karena kita adalah mahasiswa ya. Dan teman-teman itu bukan mahasiswa biasa, teman-teman itu mahasiswa kedokteran ya. Teman-teman itu mahasiswa kedokteran. Teman-teman adalah umat terbaik ya. Untung khairon ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Quran surat Ali Imran ayat 110. Baik, kita bicara tentang hierarki organisasi. Sebenarnya organisasi itu apa sih? Jadi secara lebih singkat dan jelas dan gampangnya saya mempunyai definisi sendiri tentang organisasi, yaitu adalah family ya, keluarga. Ini keluarga saya mahasiswa BEM, pengurus BEM angkatan 2013-14 waktu saya jadi gubernur mahasiswa, dan di sini adalah waktu saya masih junior ya di IMM, mengadakan pengobatan massal dan penyuluhan kesehatan. Baik, jadi dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan dalam surat As-Saff ya. Innallaha yuhibbunal ladina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi inilah dasar hukum dari organisasi. Di mana dasar hukumnya? Nih lihat. Organisasi adalah sekelompok orang yang berjuang bersama untuk mencapai tujuan bersama ya. Sekelompok orang-orang dan yang berjuang bersama itu berperang ya. Berperang itu maksudnya berjuang bersama untuk untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ayat ini sungguh menggambarkan tentang dasar hukum organisasi dalam Al-Quran. Jadi sudah ada dasar hukumnya, jadi teman-teman tepat sudah bergabung dengan BEM FK Unimus dan organisasi mahasiswa lainnya. Nah, jadi di sini kita belajar tentang jenis ormawa dulu. Kita belajar tentang trias politika dulu ya. Jadi trias politika itu adalah suatu filosofi yang dikemukakan pertama kali oleh John Locke. John Locke itu dia dari Inggris ya, dia melihat kerajaan Inggris ya, monarki ya dulu kan sistemnya. Jadi raja itu bisa membentuk undang-undang sendiri, bisa menjalankan undang-undang sendiri, bisa melanggar undang-undang itu sendiri. Ya. Nah, jadi oleh John Locke dia memprotes itu dan dia
mengusulkan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Nah, namanya trias politika. Pemisahan kekuasaan ini berupa ada yang berperan sebagai eksekutif, ya. Eksekutif, legislatif, dan federatif. Teman-teman mungkin agak merengut ya, kenapa kok federatif, bukannya satunya yudikatif ya. Nah ini baru yang awal ya, jadi dari John Locke itu mengumumkan 3 ini, trias politika. Eksekutif, legislatif, sama federatif. Nah yudikatifnya di mana? Di yudikatifnya masuk ke eksekutif. Gitu. Akan tetapi ini dikritik oleh seorang dari atas trias politikanya, tapi dia tuh melihat pemerintahan Prancis seperti itu juga, namun dia tuh merasa bahwa yudikatif itu kan mengadili ya. Kalau ada pelanggaran undang-undang maka diadili oleh yudikatif. Nah kalau yudikatif tidak dipisahkan nanti akan terjadi chaos seperti itu, jadi kacauan. Makanya di sini dipisahkan eksekutif sendiri, legislatif, dan yudikatif. Dan inilah yang menjadi dasar sampai sekarang trias politika yang kita terapkan juga di negara kita. Ini adalah dasar trias politika. Manfaatnya apa sih trias politika? Manfaatnya apa? Jadi trias politika ini untuk pembagian atau pemisahan kekuasaan. Karena dulu monarki itu kan dipegang oleh raja atau kaisar seperti itu. Nah itu kan cuman dia saja yang bisa membentuk undang-undang, menjalankan undang-undang dan melanggar undang-undang itu sendiri gitu. Jadi tidak ada peran rakyat sama sekali. Nah kalau kita demokrasi, kalau kita aristokrasi, kita harus berbagi peran seperti itu. Nah, jadi ini ada pembagian atau pemisahan kekuasaan. Ya. Ada pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk check and balance ya. Untuk check and balance. Jadi pada yang membentuk undang-undang itu rakyat, kemudian yang menjalankan undang-undang itu pemerintah. Pemerintah kalau salah bisa diingatkan oleh lembaga yudikatif untuk menegakkan hukum ya, untuk menegakkan undang-undang itu sendiri. Kemudian supaya terhindar dari pemerintahan yang tirani. Tadi kan tirani itu tidak mengikut sertakan rakyat. Kalau kita pakai trias politika ini kita mengikut sertakan rakyat. Karena kita berbagi kekuasaan. Kemudian di sini ada kebebasan rakyat ya. Rakyat bisa membentuk undang-undang, bisa menjalankan undang-undang, bisa ikut beraktivasi untuk menjadi mahkamah atau mengadili siapa yang tidak taat pada undang-undang. Ini adalah manfaat dari trias politika. Nah, karena itu kita menerapkan ini di negara kita sendiri dan banyak negara dunia ya, yang tidak kerajaan. Ya. Nah, di sini jadi trias politika itu ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Jadi fungsinya eksekutif itu melaksanakan undang-undang, ya. Kalau legislatif itu membuat undang-undang, undang-undangnya ini akan dilaksanakan oleh eksekutif. Kalau ada kesalahan dari eksekutif, nah, akan ditegur oleh yudikatif, ya. Jadi di sini legislatif, eksekutif, yudikatif itu saling berhubungan dalam kaitannya dengan undang-undang atau konstitusi. Undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini kita dibuat oleh legislatif, DPR dan DPD, undang-undang, kemudian Undang-Undang Dasar 45, undang-undang itu kan dibuat oleh DPR dan DPD. Kemudian Presiden itu melaksanakan pemerintahan ya. Presiden itu punya staf di bawahnya yaitu kementerian-kementerian dan badan atau lembaga. Nah ini nanti kita ketiru. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar juga ditegakkan pelaksanaannya oleh MA, MK, KY. Ya. Sudah tahu ya kalau MA itu Mahkamah Agung, dia bertugas untuk hukum secara garis besar. MK itu terhadap konstitusi ya. Konstitusi bisa ditinjau ulang di MK. Kemudian KY itu dia mengawasi yudikatifnya sendiri ya. Jadi MA dan MK itu diawasi oleh KY dalam kaitannya dia menjadi hakim seperti itu. Nah,
Jadi Ormawa sendiri ada banyak ya. Nah, kita akan cari tahu di mana sih Ormawa itu berada dalam trias politika ya. Jadi bentuk Ormawa itu ada dua ya, ada intrakampus sama ekstrakampus. Nah, yang intrakampus itu ada badan otonom yang mempunyai pendanaan sendiri ya, itu BEM, IMM, itu namanya badan otonom. Kemudian ada badan semi otonom yang tidak mempunyai pembiayaan sendiri. Nah, itu adalah TPM, kemudian TPM, terus habis itu Madani, lah itu BSO ya, badan semi otonom. Kemudian ada unit kegiatan mahasiswa, itu kayak kalau di universitas ya ada UKM seni, UKM olahraga, seperti itu. Kemudian ada klub ya. Klub itu di bawah Departemen Minat Bakat kalau di FK ya. Jadi klub itu di bawah departemen. Kalau badan semi otonom di bawah BEM langsung. Nah, sekarang organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus itu yang di luar kampus ya, tidak terkait dengan pemerintahan kampus. Nah, kalau intra kampus tadi kita membentuk trias politika, tapi kalau ekstra kampus dia tuh kayak apa ya? Ormas gitu kayak kalau di Indonesia mungkin kalau pemerintah ada DPR, ada DPD, ada MK, MA. Ekstra kampus ini seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain ya, organisasi-organisasi lain. Itu ada ekstra kampus. Nah, contohnya adalah IMM. IMM ini kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah, PTM ya, perguruan tinggi Muhammadiyah, dia diresmikan sebagai organisasi internal ya. Jadi dia tuh awalnya organisasi eksternal, tapi dia diinternalkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi dia resmi ada di kampus dan mendapatkan pendanaan ya, supaya kader-kader Muhammadiyah bisa masuk ke IMM untuk mendalami Muhammadiyah seperti itu. Nah, jadi IMM di perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya Unimus itu istimewa, bisa masuk organisasi ekstranya. Dan ada PMII, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ini berafiliasi ke Nahdlatul Ulama ya. Kemudian ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dia tidak berafiliasi kemana-mana sih, cuman dia getol di politiknya ya. Hampir semua anggota HMI itu pasti pentolannya jadi petinggi-petinggi di pemerintahan. Kemudian ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, salah satu tokohnya adalah Pak Ganjar Pranowo itu, jadi dia nasionalis ya. Terus habis itu PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia, mungkin teman-teman ada mahasiswa Kristen yang masuk ke sini. Kemudian kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ini adalah contoh dari ekstra kampus. Nah, di sini mereka kuat karena apa? Karena punya ideologi ya, adik-adik. Jadi mereka disatukan oleh ideologi. Ada ideologi keislaman, ada yang kemuhammadiyahan, ada yang Kristen, ada yang nasionalis dan lain-lain. Jadi itu organisasi ekstra kampus ya. Nah, menulik dari ini kita mengadaptasi nih eksekutif, legislatif sama yudikatif ke kampus. Nah, legislatifnya yang membuat undang-undang adalah Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa di universitas itu membuat undang-undang ya. Nah, terus habis itu di sini ada BEM ya. BEM itu sebagai eksekutifnya. Nah, pimpinannya BEM namanya Presiden Mahasiswa ya. Kemudian yudikatif itu dia adalah Mahkamah Mahasiswa. Ya, Mahkamah Mahasiswa. Nah, jadi itu Mahkamah Mahasiswa. Jadi Mahkamah Mahasiswa ini adalah yudikatif, menegakkan undang-undang. Nah, undang-undangnya universitas itu apa? Undang-undangnya BEM universitas itu apa? Keluarga mahasiswa dari universitas itu apa? Nah, itu ditentukan di MUBES, musyawarah besar ya. Jadi musyawarah besar itu adalah kita menentukan undang-undangnya mahasiswa ya. Jadi ada UU-nya mahasiswa sendiri dan lain-lain ya. Cuman di universitas ini belum ada Mahkamah Mahasiswa ya. Kalau Senat Mahasiswanya sudah ada, BEM-nya sudah ada, tapi Mahkamah Mahasiswanya belum ada. Nah, ini mungkin bisa diadakan ya.
nanti yang mengadakan. Karena kurang lengkap, karena tidak ada check and balance. Kalau BEM melenceng dari tugasnya, tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Indikatif. Kemudian BEM ini sendiri ada kementerian-kementerian dan UKM ya. UKM ini badan-badannya tadi ya, kita ibaratkan. Kemudian di sini ada organisasi ekstra kampus ya. Organisasi kampus ini di luar kampus ya. Nah, jadi kami PMKRI, GMI dan lain-lain itu di luar kampus. Ini kalau non perguruan tinggi Muhammadiyah, IMM di luar ya, ekstra kampus. Nah, kalau di intra kampus ya ada 3 ini, trias politika ya. Nah, tapi beda lagi kalau di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah ya, perguruan tinggi Muhammadiyah di dalamnya ada IMM ya. Nah, IMM itu sejajar dengan BEM ya. Nah, tapi dia sebenarnya tidak turut campur dalam trias politika ya, karena dia fungsinya seperti tadi ya, seperti organisasi kemasyarakatan ya. Jadi berdiri di luar. Cuman kalau di PTM dia diopeni, dikasih pendanaan dan diberikan kegiatan yang dalam porsi banyak seperti itu. Nah, itu untuk menjaring kader Muhammadiyah seperti itu. Nah, tapi dia tidak ikut dengan trias politika sebenarnya. Ya. Kalau ini di keluarga mahasiswa Unimus, nah belum ada yudikatif ya. Nah, tapi dia sudah ada kementerian, UKM, BEM, dan SEMA, dan tentu saja ada IMM. Nah, IMM ini kan dia menurut fakultas ya paling enggak. Nah, jadi fakultas-fakultas itu dia membentuk IMM sendiri. Nah, IMM namanya komisariat ya, paling rendah. Nah, komisariat ini kan banyak di Unimus, makanya dikumpulkan dalam namanya koordinator komisariat seperti itu. Jadi IMM ini gabung dalam koordinator komisariat. Koordinator komisariat ini setara dengan BEM ya. Nah, jadi teman-teman ingat regulasinya. Kalau IMM komisariat itu nanti ke Korkom itu jalurnya, jangan malah ke BEM Unif ya, tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya seperti itu. Tapi dia sejajar ya, Korkom IMM sama BEM, cuman tidak di dalam trias politika ini. Nah, kemudian kalau Unimus tadi ya ada BEM, ada Senat, belum ada Mahkamah Mahasiswa, tapi udah ada Korkom IMM. Dan UKM-nya banyak ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ada kewirausahaan, pramuka, seni, olahraga, gema, Ilbuaton, lembaga pers mahasiswa, tapak suci, dan lain-lain. Kemudian untuk di FK Unimus sendiri, di FK Unimus itu badan eksekutif mahasiswa FK sudah ada ya. Tapi belum ada senat mahasiswa Fakultas Kedokteran, belum ada Mahkamah Mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, ini kritik tersendiri bagi BEM. Jadi BEM itu kalau tidak diawasi nanti melenceng atau malah males-malesan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada senat dan mahkamah mahasiswa, dia akan diawasi, akan di check and balance oleh senat mahasiswa dan mahkamah mahasiswa sebagai perwakilan mahasiswa sendiri. Kemudian ada IMM, koordinator komisariat kedokteran ya, kalau di FK Unimus. Kemudian ada BSO. BSO ini di bawah BEM ya, yaitu ada TBM Cito dan Madani. Dulu ada namanya BRAIN sama Makrofak. BRAIN itu adalah badan penelitiannya FK Unimus. Makrofak ini adalah majalahnya FK Unimus ya. Mungkin nanti kita akan menghidupkan ini lagi. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Ya. Kemudian ada klub ya. Kalau klub ini di bawah Departemen Minat dan Bakat dari BEM. Ada klub tari, liga vokalis itu termasuk klub ya, jadi tidak termasuk BSO. Kemudian ada klub futsal, klub basket, bulu tangkis dan lain-lain. Kemudian ada organisasi afiliasi, artinya adalah organisasi yang himpunan dari misalnya BEM, berarti BEM FK seluruh Indonesia, lah itu namanya ISMKI. Ada juga yang namanya, teman-teman jangan kaget, nanti ada namanya CIMSA ya. CIMSA itu adalah dulu dia adalah ISMKI juga, cuman pecah seperti itu. Ya, namanya CIMSA, bisa dicari-cari ya CIMSA. Nah, dulu sempat mau ada di Unimus, cuman tidak disetujui oleh BEM sendiri dan mahasiswa FK Unimus sehingga tidak jadi didirikan.
Pada beberapa universitas ada, di FK Unimus tidak ada. Karena CIMSA ini lebih ke hubungan luar negeri ya. Jadi pertukaran pelajar, volunteer itu CIMSA ya, yang berhubungan dengan luar negeri. Kalau SMKI lebih ke dalam negeri dan kemahasiswaan sendiri. Kemudian JMKI, Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, itu BEM Kesehatan seluruh Indonesia. Kemudian BPN SMKI, Badan Pers Nasional, BAPIN, Badan Penelitian SMKI. Kemudian full DFK itu adalah madani-madani seluruh Indonesia ya. Jadi rohis-rohisnya FK seluruh Indonesia itu namanya full DFK. Kemudian TBM-TBM-nya seluruh Indonesia namanya PTBM MKI. Kemudian kalau IMM jelas ini ada hierarkinya, ada Korkom, kemudian di tingkat kota ada PCIMM, misalnya di sini Kota Semarang, kemudian ada DPD IMM Kota Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada DPP IMM untuk nasionalnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi BEM Fakultas Kedokteran ya. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih kenapa kok ada departemen-departemen itu? Kenapa departemennya banyak banget? Nah, departemennya ada 8 ya. Jadi ada Kastrat, Penpro, Pengmas, PSDMO, Mikat, KIK, Hublu, sama Janus. Satunya lagi adalah Litbang. Litbang itu di bawah PSD, setara dengan Departemen PSDM. Ya. PSDM itu, Litbang itu dulu PSDM, cuman dia memisahkan diri seperti itu. Nah, jadi ada 9. Nah, saya karena Litbang itu tugasnya khusus berhubungan dengan gubernur, jadi sini saya ambil 8 saja. Dulu ini sempat jadi pemikiran saya waktu jadi gubernur. Kenapa kok ada 8 ini? Kenapa enggak saya libas saja 1, 2 atau 3 gitu, biar ramping gitu. Karena anggota saya sedikit. Nah, jadi karena 8 ini punya tugas sendiri-sendiri, ada filosofinya ya. Jadi ada sekretaris dan bendahara untuk administrasi ya. Badan semi otonom di bawah gubernur mahasiswa ya. Oke. Jadi terkait lagi dengan trias mahasiswa, yaitu ada riset, kajian, dan aksi ya. Riset, kajian, aksi ya. Riset artinya membaca, kemudian kajian artinya mengumpulkan hasil bacaan dari teman-teman itu. Kamu baca apa, kamu baca apa, kamu baca apa, itu di kajian. Kemudian dari kajian ini kita akan membentuk aksi ya. Jadi pengabdian masyarakat, penelitian itu adalah riset, pendidikan itu adalah kajian, pengabdian masyarakat adalah aksi. Kemudian jadi ini ada ranah-ranah dari departemen ya. Jadi di sini ada ranah gerakan mahasiswa ya. Jadi berdirinya BEM itu adalah karena ada gerakan mahasiswa ya. Jadi jangan dilupakan. Jadi 3 organisasi ini harus ada dalam BEM. Tidak bisa tidak ya. Kalau tidak ada ini berarti bukan BEM. Nah, jadi ini adalah Kastrat, kajian strategi dan advokasi, kemudian ada Penpro, pendidikan dan profesi, kemudian ada pengabdian masyarakat atau Pengmas. Nah, ranahnya seperti ini ya. Kalau Penpro itu kajian masalah intrakampus ya, akademik, fasilitas kampus dan lain-lain, itu Penpro. Nah, kalau Kastrat itu lebih ke ekstra kampus, misalnya pemerintahan, misalnya advokasi masalah ada suatu isu dan dia aksi turun ke jalan, itu Kastrat ya untuk masalah ekstra kampus. Kemudian Pengmas ini sendiri adalah aksi sosial ya, ranahnya seperti itu. Nah, 3 ini harus ada ya, karena kita adalah organisasi mahasiswa, Kastrat, Penpro, sama Pengmas. Kemudian itu ranah gerakan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke ranah sumber daya manusia ya. Sumber daya manusianya itu ada 2 ya kalau BEM, karena dia membawahi fakultas. Mahasiswa fakultas itu akan dibawahi oleh BEM juga. Nah, jadi presidennya itu adalah gubernur mahasiswa di fakultas itu. Nah, jadi di sini ada pengembangan sumber daya manusia dan organisasi atau PSDMO, kemudian ada minat bakat. Nah, satu lagi adalah Litbang ya. Litbang ini masuk ke PSDM. Fungsinya sama, yaitu dia adalah internal BEM-FK ya. Kalau PSDMO itu mengembangkan internal BEM-FK dengan cara LKMM, dengan cara
ada upgrading seperti ini, itu ranahnya PSDM. Ada maskel, itu PSDM. Tapi kalau MIKAT, itu seluruh mahasiswa FK. Ya. Minat dan bakat, berhubungan dengan minat dan bakat. Itu pengembangan dari SDM fakultas, ya, di olahraga atau di seni. Ya. Lanjut ke ranah jaringan komunikasi. Ya. Ranah jaringan komunikasi ini ada 3, yaitu Departemen Kesekretariatan Informasi dan Komunikasi atau KIK, Departemen Hubungan Luar atau HUBLU, kemudian Departemen Dana Usaha atau DANUS. Nah, jadi ranahnya seperti ini. Kalau HUBLU, hubungan luar, itu terkait dengan pendelegasian. Jadi dia menjalin jaringan, tapi dengan cara orang ke orang gitu, face to face gitu, ngomong. Nah, dia kayak diplomat kayak gitu. Nah, kalau KIK, Kesekretariatan Informasi dan Komunikasi, itu lebih ke dia mengurusi kesekretariatan. Kesekretariatannya itu maksudnya ruangan BEM itu, kemudian juga media digital. Dia tuh membentuk jaringan juga, cuman dia seperti maya seperti itu ya. Jadi dia di dunia maya seperti itu. KIK itu seperti itu. Nah, bedanya sama HUBLU seperti itu ya. Jadi HUBLU itu bertemu langsung, kalau KIK nggak bertemu langsung. Kemudian kalau DANUS, dia juga berhubungan dengan komunikasi ya, dan jaringan, yaitu menjalin sponsorship dan kerjasama. Jadi tugas DANUS itu bukan cari duit ya, tapi dia adalah menjalin sponsorship dan kerjasama ya, DANUS ya, dana usaha. Nah, jadi gimana mereka bekerja? Jadi kalau BMFK itu punya garis besar seperti ini arahan kerjanya ya. Jadi yang berjuang di garis depan adalah Kastrat, Penpro, dan Pengmas ya. Nah, dia akan bekerja dalam rangka dia adalah ranah gerakan mahasiswa, berarti dia akan mendukung gerakan mahasiswa ya dalam bentuk riset, kajian, aksi tadi. Jadi Pengmas, Penpro, sama Kastrat itu harus bisa riset, kajian, aksi ya. Bagaimana caranya riset, bagaimana kajian, sama bagaimana aksi. Dan untuk 2 ini khususnya Kastrat dan Penpro, khususnya Kastrat, dia harus bisa nulis ya. Nulis. Kastrat itu kerjanya ngapain kalau nggak nulis ya. Kajian terus nggak nulis sih podoai ya. Jadi harus nulis Kastrat itu ya. Nah, itu kerjanya Kastrat tuh yang ketok cuma nulis ya. Kalau Penpro bisa lah audiensi. Tapi kalau Kastrat dia kajian doang, dia harus nulis ya. Kemudian untuk menggaungkan lagi gerakan mahasiswanya ada HUBLU sama KIK. Jadi biar lebih besar lagi. Jadi dia mengkomunikasikan dengan BEM luar, mengkomunikasikan dengan organisasi luar sehingga lebih tergaung lagi gerakan mahasiswanya. Kemudian untuk mendukung itu semua ada MIKAT sama PSDMO yang mensuplai dari mahasiswanya sendiri, anggota-anggotanya sendiri ya. Jadi MIKAT dan PSDMO mendukung dari belakang. Nah, di mana DANUS? Di mana DANUS? DANUS itu vital sekali perannya di sini ya. DANUS itu sebagai tulang punggungnya dari semua itu ya. Jadi DANUS itu sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada ini semua tidak akan maksimal ya untuk mahasiswaan ini. Jadi DANUS itu ada dalam di backbone ya, tulang punggung dari kita semua, pilar-pilarnya dari kita semua ya. Jadi kita nggak akan bisa lebih terdengar kalau tidak ada DANUS. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bagaimana kok Kastrat, Penpro, Pengmas, PSDM, MIKAT, KIK, HUBLU, DANUS itu bekerja bersama ya. Terjawab sudah kenapa kok ada 8 ini ditambah litbang di BEM ya. Jadi ada ranah-ranahnya sendiri dan saya harap teman-teman bisa memperdalam ranah itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan undang-undang ya sekarang. Undang-undang atau konstitusi itu apa sih? Ya dimasuk dengan eksekutif kan melaksanakan undang-undang. Legislatif kan membuat undang-undang. Mengawasi undang-undang kan yudikatif. Nah, undang-undang sendiri apa di BMFK itu? Ya. Undang-undang itu apa di BMFK? Nah, di BMFK itu ada undang-undangnya, yaitu konstitusinya. Ya. Konstitusi keluarga mahasiswa FK itu
yang paling tinggi adalah musyawarah besar BEM Fakultas Kedokteran ya. Jadi teman-teman bisa membubarkan BEM FK di situ ya. BEM FK itu bisa dibubarkan loh teman-teman. Bisa diubah namanya di FK Unimus namanya BEM ya. Kenapa kok di UI namanya Lembaga Eksekutif Mahasiswa atau LEM? Kenapa kok di USU Sumatera Utara namanya Pemerintahan Mahasiswa? Kenapa kok di UIN namanya Dewan Mahasiswa? Ya. Jadi ini bisa diubah namanya, bisa diapa-apain BEM FK itu di Mubes. Ya. Jadi konstitusi tertinggi itu ada di Mubes BEM FK. Kemudian ada SK pendirian BEM FK Unimus. Nah ini di bawahnya. Ya. Jadi ini bisa dibatalkan kalau ada Mubes tadi. Kemudian anggaran dasar itu di bawahnya lagi. Ya. Anggaran dasar itu memuat nama organisasi, tugas dan perannya. Kemudian anggaran rumah tangga memuat bagaimana departemen itu bekerja, itu di sini. Kemudian ada GBHO, Garis Besar Haluan Organisasi, yang disimpulkan seharusnya tidak tiap tahun, tapi tiap 5 tahun, supaya tidak berulang-ulang terus ya. Sekarang dikerjakan prokernya, besok dikerjakan lagi. Jadi harus terencana. Jadi namanya GBHO ya, Garis Besar Haluan Organisasi. Seperti misalnya kalau Menteri Pendidikan itu ganti-ganti kurikulum terus ya. Jangan sampai BEM FK itu seperti itu. Makanya ada Garis Besar Haluan Organisasi. Itu kayak rencana jangka menengah atau panjang seperti itu. Jadi biar tidak ganti-ganti terus kebijakannya dari gubernur. Kemudian ada standar operasional prosedur. Nah, SOP ini sangat penting ya, Dek. Jadi teman-teman harus mencermati lagi nanti dibuka-buka SOP-nya. Seperti apa teman-teman bisa membuat, teman-teman kalau membuat organisasi, membuat suatu acara, pasti ngumpulnya dari teman-teman BEM sendiri, panitianya, ya enggak? Nah, sebetulnya BEM FK itu bukan IO ya, enggak boleh jadi IO ya. Kamu bukan IO, kamu itu adalah organisasi mahasiswa. Tugasnya adalah untuk riset kajian aksi, bukan untuk membuat kegiatan ya. Jadi biar bisa nggak membuat kegiatan itu dibentuklah namanya kepanitiaan ya. Jadi makanya ada oprek panitia, open recruitment panitia. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa open recruitment panitia, jadi teman-teman yang nggak ikut BEM ya. Jadi teman-teman lain yang tidak ingin ikut organisasi mungkin bisa dilibatkan di situ. Jadi bukan dari teman-teman BEM sendiri yang bikin kegiatan ya. Jadi capek kalau gitu ya. Kamu kan jadi IO ini namanya, event organizer. Tapi jangan sampai jadi kayak gitu. Makanya ada standar operasional prosedur. Kamu bisa lihat nanti ya. Ada standar operasional prosedur buat mengirim surat, buat membuat proposal. Itu ada semua di sini. Jadi teman-teman itu kalau ditanyain adik kelasnya mungkin sekarang ini, Mas caranya buat proposal gimana? Lihat SOP-nya adik gitu. Mas gimana caranya untuk inventarisir kesekretariatan? Lihat SOP-nya adik. Kemudian ada surat gubernur mahasiswa, itu yang terakhir. Nah, surat gubernur mahasiswa ini belum pernah dikeluarkan ya. Mungkin nanti Lois bisa mengeluarkan terkait apa gitu ya, biar ada dinamika seperti itu bisa juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di web kita ya, fkunimus.ac.id/organisasi mahasiswa. Di sini ada keterangan ya, badan otonom, badan semi otonom itu mana di FK Unimus ya, bisa dilihat ya, nanti bisa divisit biar kita akreditasinya, biar banyak viewersnya, biar akreditasinya juga naik. Oke. Terima kasih, salam perjuangan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.